Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem ekonomi di seluruh dunia. Tapi sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat memahami apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam sistem ekonomi di seluruh dunia. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan negara-negara mana saja yang menerapkan macam-macam sistem ekonomi yang ada. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi yang ada. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari sistem ekonomi. Sistem ekonomi singkatnya dapat didefinisikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Terdapat 4 jenis sistem ekonomi, yaitu tradisional, komando, campuran, dan pasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi tradisional. Sistem ini menjalankan kehidupan ekonominya sesuai dengan kebiasaan. Tradisi masyarakat secara turun-temurun mengandalkan faktor produksi apa adanya dari alam. Ciri-cirinya adalah belum adanya pembagian kerja yang jelas, masih terlalu bergantung dengan alam. Sistem ini juga memberlakukan ikatan tradisi yang bersifat kekeluargaan, karena turun-temurun teknologi produksinya masih sangat sederhana dan belum ada alat ukur yang maju. Meski begitu, sistem ini memiliki beberapa kelebihan. Penganutnya memiliki rasa persaudaraan, kekeluargaan, dan gotong royong yang kuat. Selain itu, pertukaran secara barter dilandasi kejujuran dan tujuan mereka melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk saling melengkapi, bukan mencari keuntungan. Kekurangan pada sistem ini adalah pola pikir masyarakat cenderung terlalu umum dan statis. Mereka juga sulit menghasilkan terobosan baru yang lebih baik akibat teknologi yang sederhana. Hasil produksinya juga terbatas. Sistem ini juga mampu memenuhi kebutuhan sedikit orang. Contohnya hanya satu desa saja. Contoh negara yang menerapkan adalah Ethiopia dan Papua New Guinea. Adalah sistem ekonomi komando. Disebut juga dengan sistem ekonomi terpusat atau sosialis. Sistem ini menjadikan pemerintah sebagai pemegang peran terpenting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Sistem ini merupakan gagasan filsuf bernama Karl Marx. Ciri-cirinya adalah kegiatan perekonomiannya ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan negara. Selain itu, hak milik perorangan atau swasta tidak diakui. Kebebasan individu dalam berusaha juga tidak ada, dan alat-alat produksi seluruhnya dikuasai oleh negara. Namun, sistem ini memiliki beberapa kelebihan. Pemerintah jadi lebih mudah mengawasi dan mengendalikan perekonomian. Pemerintah juga bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi. Karena hak perorangan ditiadakan, kemakmuran masyarakat lebih merata dan perencanaan pembangunan dapat terrealisasi lebih cepat. Kekurangan dari sistem ekonomi komando adalah daya kreasi masyarakat dibatasi dan mendorong munculnya pasar gelap akibat pembatasan yang terlalu ketat. Konsumen juga dibatasi dalam memilih dan menentukan jenis jasa dan barang. Selain itu, pemerintah merupakan penentu seluruh kebijakan sehingga dapat berlaku sewenang-wenang. Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi ini adalah Korea Utara. Ketiga adalah sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi ini mempersilahkan keputusan ekonomi ditentukan oleh produsen dan konsumen. Seluruh masalah ekonomi juga diserahkan kepada pasar dan menjadikan harga sebagai kontrol utama. Beberapa ciri sistem ini adalah kebebasan swasta dan masyarakat diakui dalam ekonomi. Kebebasan kebebasan pemilikan barang modal juga diperbolehkan. Seluruh tindakan ekonomi dilandasi oleh semangat mencari keuntungan. Tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tersebutlah yang membentuk mekanisme pasar. Kelebihan sistem ini adalah munculnya persaingan yang mendorong kemajuan usaha. Pemerintah juga memiliki campur tangan yang terbatas. Produksi didasarkan pada permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat. Pengakuan hak milik perorangan juga dapat mendorong semangat usaha masyarakat. Namun sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan.
Sistem ini dapat mendorong praktik persaingan yang tidak sehat dan menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Prioritas pelaku ekonomi terhadap keuntungan maksimal juga dapat mengabaikan kepentingan umum. Contoh negara yang menerapkannya adalah Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris. Adalah sistem ekonomi campuran. Ini merupakan gabungan antara sistem ekonomi komando dan pasar. Artinya, pemerintah memiliki campur tangan dalam urusan ekonomi, tapi kepemilikan swasta juga diakui. Ciri-ciri sistem ini adalah adanya pembatasan pihak swasta oleh negara, sehingga menghindari monopoli. Mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar juga dicampuri oleh pemerintah lewat kegiatan ekonomi. Hak milik perorangan diakui, tapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum. Dari sistem ekonomi campuran adalah sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Hak individu atau swasta juga diakui dengan jelas. Selain itu, harga pasar lebih mudah untuk dikendalikan. Adapun kekurangannya, terkadang peran pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta. Selain itu, praktik KKN bisa timbul di pemerintahan karena sektor produksi yang lebih menguntungkan dengan pengawasan minimal. Contoh negara yang menerapkannya adalah Indonesia, India, dan Malaysia. Pertemuan kita hari ini, semoga penjelasan yang baru saya jelaskan tadi bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan.